Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Atal amanata wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Salawatullahi wa salamuhu alayka ya habibur rahman amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus Tafsir Zanjabil, pengurus Permai, saudara moderator, sahabat tuan rumah, muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni syurga yang dirahmati Allah sekalian. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita doakan pada malam ini, apa yang kita hajatkan pada malam ini, semua arwah-arwah yang telah mendahului kita, yang telah kita doakan, Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, termasuk kita yang hadir dan termasuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan semuanya itu mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan mempertemukan kita suatu hari nanti di dalam syurganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah untuk pengajian kita pada malam ini masih berkaitan dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Perlu kita ketahui bahawa 5 ayat pertama surah Al-Baqarah ini murni berkaitan dengan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kalau kita mau tahu siapa itu orang yang beriman, siapa itu orang yang bertakwa, bacalah dan perhatikanlah 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Kemudian 2 ayat berikutnya itu murni berkaitan dengan orang kafir. Seolah-olah Allah memberitahu kita, kalau engkau mau mengenali orang kafir, bacalah 2 ayat itu. Kemudian 13 ayat lagi setelahnya sampai ayat 20 surah Al-Baqarah, itu kita akan temukan tentang orang-orang munafik. Jadi 3 golongan ini, golongan orang yang beriman, golongan orang kafir, dan golongan orang munafik. Secara garis besarnya, kenapa 3 golongan ini yang menjadi muqaddimah kepada surah Al-Baqarah ini? Kenapa Allah menjadikan langsung ketiga golongan ini sebagai yang mula-mula kita baca ketika memulakan surah yang terpanjang dalam Al-Quran? Ternyata ketiga golongan inilah yang mewarnai ragam manusia sepanjang zaman. Mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, kita akan temukan ada orang beriman. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, kita akan temukan ada namanya orang kafir. Begitu juga kita akan menemukan ada orang munafik. Inilah ketiga golongan ini kita akan temukan di mana-mana. Justru itu, ketika Allah memberikan kriteria ini orang beriman, ini orang kafir, ini orang munafik, seakan-akan Allah memberikan suatu keterangan kepada kita, wahai sekalian manusia, jatuhkanlah pilihanmu kemana-mana satu kumpulan ini, agar engkau tidak tersesat jalan dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau engkau mau menjadi orang yang beriman, inilah kriterianya. Kalau engkau mau mengikuti orang kafir, beginilah bentuknya. Kalau engkau mau menceburkan diri untuk menjadi orang-orang munafik, inilah sifat-sifat. Itu sebagai mukaddimah.
Pada pertemuan sebelum ini, kita sudah menjelaskan siapa itu orang beriman, siapa itu orang bertakwa. Kita telah menguraikan panjang lebar tentang kelebihan orang yang bertakwa, dan bahkan kita semua ni, keberadaan kita di tempat ini menunjukkan bahawa kita ini hamba Allah yang bertakwa. Karena takwa itulah yang mendorong kita untuk hadir di tempat ini. Kalau bukan takwa, mungkin kita sudah berpikiran macam-macam di luar sana. Tapi takwa kita lah yang mendorong untuk mengambil kunci mobil, untuk melangkah, untuk sabar menghadirkan diri di tempat ini. Semua itu kita lakukan disebabkan karena Allah masih meletakkan sifat takwa dalam diri kita masing-masing. Kita sudah tidak mengenal lagi penat lelah yang sepanjang hari kita lalui. Tapi itu semua kita lalui dengan rasa ringan. Sebab rasa takwa itulah yang membuatkan kita ini bergerak dengan mudah. Menghadirkan diri, apatah lagi yang kita bincangkan ini adalah firman Allah. Firman Allah, Masya Allah. Inilah kalimat yang paling mulia. Sebab ini bersumber dari Allah. Bahkan ulama-ulama tafsir ketika mahu mentadabburkan ayat Al-Quran, mindsetnya itu dia pasang dengan mengatakan, jadikanlah ayat yang engkau baca itu seolah-olah turun kepada kamu. Seolah-olah turun kepada kita sendiri. Kalau kita mau merasakan Al-Quran itu dekat dengan kita. Sebab perlu kita ketahui Al-Quran ini Masya Allah mengandungi sukar untuk dihitung rahasianya. Rahasia Al-Quran terlalu banyak. Dan Allah akan tunjukkan rahasia Al-Quran kepada orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Ulama-ulama kita ini biasa menganalogikan, semakin dekat kita dengan seseorang, semakin banyak rahasianya kita tahu. Semakin rapat kita dengan seseorang, semakin banyak yang orang lain tak tahu tapi kita tahu. Karena kita dekat dengan orang itu. Begitulah Al-Quran. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, Masya Allah, banyak mutiara-mutiara Al-Quran yang orang lain tak tahu tapi Allah nampakkan pada diri kita. Itulah mulianya Al-Quran. Pada pertemuan sebelum ini kita sudah membahaskan kriteria pertama orang beriman adalah orang itu sentiasa mendahulukan keyakinannya tentang yang maha gaib. Perkara-perkara yang gaib, urusan yang gaib yang disebutkan dalam Al-Quran, itu dia dahulukan. Kemudian yang kedua, dia senantiasa mendirikan solat. Kita juga sudah menjelaskan apa maksud mendirikan solat. Kenapa Allah menggunakan yuqimuna di situ? Allah tidak menggunakan yaf'aluna atau ya'maluna shalah. Tapi Allah menggunakan yuqimuna, mendirikan. Biasanya mendirikan ini seperti yang telah kita bahaskan adalah bentuk perhatian penuh yang diberikan oleh seseorang kepada ibadah ini. Justru itu ulama fiqh, kalau dia memahami yuqimus shalah itu, dia memandang orang yang mendirikan salat adalah orang yang memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, yang membatalkan salat, yang membuatkan amalan salat itu atau ibadah salat itu sempurna, dia perhatikan semua. Itu salah satu bentuk yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kalau ulama-ulama sufi lain lagi, dia memperhatikan bagaimana bacaan-bacaan salat itu sempurna.
Dia tidak teralihkan ingatannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah mengangkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Justru itu pada pertemuan sebelum ini dalam kitab Al-Wabilus Sayyib kita sudah jelaskan ada 5 peringkat-peringkat orang yang menuju untuk mendirikan solat. Salah satunya peringkat awal dan paling rendah itu hanya dia coba untuk yang penting selesai solat. Wuduk pun tidak sempurna, cara rukuknya pun tidak sempurna. Ini yang paling rendah. Kemudian peringkat yang kedua adalah peringkat yang sudah mulai memperhatikan kesempurnaan rukun-rukun solat. Tapi dia belum mampu lagi untuk menjauhkan bisikan-bisikan yang datang ketika dia sudah mengangkat takbiratul ihram. Macam-macam pikiran datang. Dan ketika itu peringkat ini masih dia gagal untuk menjauhkannya itu. Tapi dia coba layan pikiran itu. Dan ini mungkin kita semuanya pasti pernah merasakan. Mungkin setiap saat, mungkin kadang-kadang, tapi alhamdulillah kalau kita sedar benda itu ini perlu kita jauhkan. Kemudian peringkat yang berikutnya dia sudah paham dan dia sudah tahu ketika dia menghadapi pikiran-pikiran yang datang seperti itu, dia alihkan pikirannya kepada bacaan yang dia baca dan dia resapi maknanya dan dia kaitkan dan hayati maknanya itu. Ketika dia membaca surah Al-Fatihah, dia hayati bacaan Fatihah itu. Ketika dia membaca doa iftitah, dia hayati doa iftitah itu. Ketika dia membaca takbiratul ihram atau takbir al-intiqal, peralihan dari pergerakan ruku kemudian sujud, itu semua dia datangkan apa? Kebesaran Allah pada dirinya. Masya Allah. Sampai kepada peringkat al-ihsan. Peringkat yang paling tinggi ini adalah peringkat baik di dalam solat, di luar solat, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Sebab dia tidak mau terlepas sedikit pun kehambaannya kepada Allah. Baik dia tidur, baik dia sedar, atau baik dia bekerja, ataupun dalam keadaan apapun, dia tetap mendahulukan hubungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk orang yang mendahulukan iqamatus shalah dalam kehidupannya. Kemudian kita juga sudah menghuraikan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian yang Allah beri rezeki kepadanya dia infakkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Itu tanda orang yang beriman. Maknanya orang yang beriman itu dia tidak pernah mengatakan semua rezeki yang aku punya ini milik aku semuanya, tidak. Tapi dia selalu yakin rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, di situ ada hak istrinya, di situ ada hak anak-anaknya, di situ ada hak orang-orang fakir dan miskin, di situ ada hak orang-orang yang memerlukan. Indah hidup ini kalau kita sentiasa menjaga dua hubungan ini. Hubungan kita dengan Allah melalui salat, hubungan kita dengan sesama manusia melalui infak dan sedekah. Inilah yang selalu disebut dalam Al-Quran, selalu bersamaan, aqimus shalah wa atuz zakah. Sekarang kita beralih kepada ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman bima unzila ilaik, terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau Muhammad. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat dia sentiasa yakin.
Itu orang yang beriman. Itulah orang yang bertakwa. Sekarang kita bahas satu persatu. Kriteria yang keempat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Sekarang kita tahu yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Yang turun kepada Nabi Muhammad pada hakikatnya juga hadis. Kalau hadis kursi turun kepada Nabi Muhammad. Kalau hadis-hadis yang lain turun juga kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi yang melafazkan, Nabi yang mengucapkan. Tapi semua itu berpandukan dengan wahyu. Agama kita ini turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua yang turun kepada Nabi Muhammad, orang yang beriman ini, orang yang bertakwa ini sentiasa meyakini kebenaran. Biasa kita dengar takrif iman itu adalah mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan melakukan dengan perbuatan. Amalul bil jawarih, melakukan melalui perbuatan amalan kita. Saya mau memberikan satu contoh orang yang beriman dan bertakwa pada sahabat Nabi. Ada namanya Khuzaimah. Khuzaimah ini seorang sahabat Nabi yang diakui oleh Nabi penyaksian. Sebab dia percaya sepenuhnya kepada Nabi sekalipun dia tidak melihat benda itu. Sekalipun dia tidak melihat, tapi Nabi yang mengatakan dia percaya 100%. Pernah suatu ketika terjadi, ada seseorang yang menjual kudanya kepada Nabi. Kemudian ketika Nabi mau mengambil kuda itu, setelah dibayar, orang itu tidak mau jualnya. Dia katakan, ini belum aku jual, tapi duitnya sudah diambil. Pada waktu itu Khuzaimah ada. Khuzaimah ada di situ. Ketika Khuzaimah mengatakan, aku menjadi saksi bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini adalah benar. Kemudian Nabi bertanya kepada Khuzaimah, wahai Khuzaimah, ketika aku membeli kuda ini engkau tidak ada. Bagaimana engkau memberikan penyaksian? Kemudian Khuzaimah menjawab, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak mungkin percaya dengan apa yang engkau katakan? Sedangkan semua yang turun kepada engkau ya Rasulullah, aku percaya sepenuhnya. Aku percaya sepenuhnya. Apatah lagi yang engkau katakan itu, aku percaya sepenuhnya. Sekalipun aku tidak ada pada masa itu. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Khuzaimah, syahadatu Khuzaimah bimanzalati syahadatain. Penyaksian yang ditunjukkan oleh Khuzaimah itu sama dengan penyaksian dua orang saksi. Jadi kalau ada kes-kes tertentu dalam agama kita, perlu kita datangkan dua saksi. Kalau Khuzaimah itu cukup satu, tapi mewakili dua orang saksi. Masya Allah. Penyaksian seorang yang beriman juga dan bertakwa, yang kita kenali dan biasa kita dengar kisahnya, ketika berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu sahabat Nabi yang paling dekat dengannya Abu Bakar As-Siddiq, yang kita kenali dengan As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW bercerita di depan orang kafir tentang apa yang terjadi dalam proses Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah SAW setiap kali bercerita tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq membenarkan benda itu, karena dia sudah menunjukkan iman dan takwanya kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau membenarkan sementara engkau tidak melihat benda ini? Jawabannya hampir sama dengan Khuzaimah. Ya Rasulullah,
Bagaimana aku tidak membenarkan apa yang telah engkau sampaikan, sedangkan aku sudah percaya semua apa yang turun kepada engkau ya Rasulullah. Mulai dari situ Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini baru di dunia. Orang yang membenarkan keimanan dan meyakini kebenaran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, untuk sekarang ini kita tahu agama Islam yang sampai kepada kita bukan lagi macam sebiji Al-Quran turun, tidak. Tapi Al-Quran itu sudah ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Hadis sudah disyarahkan oleh ulama-ulama kita. Kita tinggal menikmati. Kita tinggal merasakan indahnya agama ini melalui penjelasan ulama-ulama kita. Bukan kita langsung membaca mulai dari surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas dengan kita bermodalkan bahasa yang kita miliki sendiri, tidak. Sudah dibahaskan oleh ulama-ulama kita. Oke. Kemudian yang kedua, wa ma unzila ilaika, dan apa yang telah diturunkan, wa ma unzila dan apa yang telah diturunkan sebelum engkau Muhammad. Di sini timbul pertanyaan kepada kita semua, kenapa beriman, kenapa orang bertakwa itu perlu mencantumkan imannya terhadap apa yang telah diturunkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa kisah atau wahyu atau apapun yang turun dari Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, kita wajib percaya kebenaran. Selagi itu bersumber dari Allah, selagi itu belum dipesongkan, maka kita wajib mengimaninya. Sebab semua syariat Allah itu satu. Semua akidah yang Allah turunkan kepada umat manusia itu satu. Tinggal kita ini mau melaksanakan bagaimana sesuai dengan tuntunan. Sebab semua sama. Nabi Ibrahim juga salat. Nabi Ismail juga salat. Nabi Isa juga salat. Umat Nabi Muhammad juga salat. Cuma perlaksanaan mungkin ada perbezaan. Tapi intinya sama. Mengeluarkan zakat juga, menginfakkan hartanya juga sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad sebenarnya itu banyak faedahnya kepada kita. Kenapa Allah perintahkan kita untuk mengimaninya itu semua? Kerana itu menjadi pengajaran bagi kita. Menjadi pelembut hati kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan perjuangan yang mudah. Bukan perjuangan yang mudah. Ketika menghadapi kritikan-kritikan, penyiksaan, hinaan, cacian dari orang-orang kafir, apa yang Nabi lakukan? Pasti Nabi akan merujuk kepada kisah-kisah Nabi yang sebelum ini. Ketika mendapati Nabi Musa, kisahnya Nabi Musa juga dicaci dimaki oleh kaumnya. Nabi Nuh dicaci maki oleh kaumnya. Nabi Ibrahim juga mendapatkan penyiksaan dari kaumnya. Dari situ Nabi belajar, bukan aku seorang yang seperti ini. Justru itu dalam Al-Quran, litasliyatikan bin Nabi sallallahu, untuk menjadi penenang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu bukan satu-satunya Nabi yang disiksa, satu-satunya Nabi yang dihina. Tapi Nabi itu menjadikan sejarah sebelum Nabi itu yang kita wajib imani sebagai bukti bahwa kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ini satu kesatuan yang tak boleh kita pisahkan. Di sini juga memberikan pengajaran bagi kita bahwa
sejarah Nabi dan Rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, itu merupakan sejarah yang kita tak boleh pandang hanya sekadar cerita-cerita kayak dongeng yang indah untuk didengar. Tidak. Tapi sejarah itu ada nilainya, ada maknanya, ada hikmahnya, ada karakter-karakter yang perlu kita belajar di situ untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Contoh, contoh kita pasti kita semua tahu kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Pasti kita pernah belajar kisahnya Nabi Adam. Coba bayangkan, Nabi Adam alaihissalam sebelum dicipta, Allah berdialog dulu dengan malaikat. Dan insyaAllah kita akan jumpai di surah Al-Baqarah. Wa isqulna lil malaikati wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak mencipta seorang khalifah di muka bumi ini. Mana ada terjadi dialog. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa Allah itu menunjukkan dialognya kepada malaikat sebelum mencipta Nabi Adam? Ada apa di sebalik itu? Apa hikmahnya? Apa tujuannya sebagai orang yang belajar sejarah umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Ternyata hikmahnya luar biasa. Maknanya sangat mendalam. Kalau kita ada perancangan, jadikanlah dialog itu sebagai asas untuk merancang. Berbincanglah dengan istri kita. Berbincanglah dengan anak-anak kita sebelum melaksanakan suatu perancangan. Sebab kenapa? Sebab semua yang terlibat itu ada kaitan dengan apa yang kita akan selesaikan ini. Demikianlah Allah menunjukkan berdialog dulu dengan malaikat. Sebab malaikat inilah makhluk Allah yang paling banyak terlibat dengan manusia. Ketika Allah mau menurunkan rezekinya kepada hambanya berupa manusia ini, yang menguruskan siapa? Malaikat. Ketika Allah mau mencabut nyawanya, siapa yang turun tangan untuk mencabut? Yang ditugaskan malaikat. Ketika Allah mau menurunkan pesan-pesannya untuk umat manusia, siapa yang ditugaskan untuk menurunkan itu? Malaikat. Justru itu Allah berbincang dulu dengan malaikat. Ini hikmahnya. Masya Allah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam sebelum dicipta menjadi khalifah, kita tahu ada proses Allah perintahkan iblis dan malaikat sujud ke Adam. Tapi sebelum sujud itu Allah bekalkan ilmu dulu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Dan itulah yang menjadi tafsiran ulama-ulama kita mengatakan penghormatan kepada ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam itulah yang membuatkan Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam. Perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam kerana Nabi Adam itu mempunyai ilmu. Kenapa episod ceritanya seperti itu? Ternyata kesannya untuk kehidupan kita pada zaman ini, ilmu itu sangat menentukan. Ilmu sangat menentukan. Kita sekarang ini tidak ada pilihan kecuali memang perlu ada ilmu. Kita perlu miliki ilmu. Di situ lagi Allah sebutkan kullaha, semuanya. Maknanya itu merupakan simbol kepada penguasaan ilmu. Justru itu kalau kita masih ada anak-anak, masih belajar anak-anak kita,
Doronglah anak-anak kita untuk menguasai apa saja bidang ilmu yang dia ceburi, dia geluti. Pastikan anak kita menguasainya. Kalau itu yang menjadi asas kita untuk membina generasi kita, anak kita ditempatkan dimanapun pasti dia akan timbul, pasti akan diperlukan, pasti pekerjaan yang mencari dia, pasti diperlukan di mana-mana. Sebab sekarang yang diperlukan adalah kepakaran, keahlian, penguasaan bidang apapun. Kalau kita pakar di bidang itu, orang pasti akan memerlukan kita. Bukan hanya sekedar selesai S1, S2, S3, tapi tidak pakar, bukan itu. Tapi yang diperlukan ini, sekalipun mungkin kita ini tidak ada sekolah tinggi-tinggi, tapi kita pakar di bidang itu. Seperti ulama-ulama terdahulu kita. Kayak Ibnu Katsir misalnya, ulama tafsir. Imam At-Tabari misalnya. Dia tak sampai PhD sekolahnya. Tapi Masya Allah, ilmunya itu diperlukan sampai akhir zaman. Orang baca terus. Imam Al-Ghazali misalnya. Dia akan baca tuh, dia akan rujuk terus ilmunya. Sebab kenapa? Dia memang ahli dan pakar di bidang. Justru itu sejarah masa lalu itu kita perlu pelajari. Bukan sekadar kita tahu ceritanya, tapi kita perlu tahu apa pembelajaran yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita ini. Sebab itu semua adalah merupakan panduan. Al-Quran ini adalah panduan hidup kita. Al-Quran ini adalah rujukan kita. Al-Quran ini adalah penerang hidup kita. Kalau kita tidak membaca sejarah seperti itu, maknanya kita termiss poin-poin penting Al-Quran itu pada kehidupan kita. Itulah makna di sebalik wa ma unzila min qablika. Kita kena beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau Muhammad. Itu sejarah-sejarah Nabi semua itu kita kena paham seperti itu. Bermula dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu ada semua. Yang paling panjang sejarahnya dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Sebab semua fasa kehidupannya itu direkodkan, mulai dari kecilnya, sebelum lahir ada peristiwa, ketika remaja, ketika dia memukul orang, menumbuk sehingga meninggal dunia, kemudian ketika dia bekerja di situ dia dapat jodoh. Masya Allah. Kita ketika menunjukkan dakwahnya kepada penguasa yang zalim pada masa itu, yaitu Fir'aun. Kemudian dia membawa kaumnya. Kemudian setelah itu dia menerima kitab Taurat. Kemudian dibawa lagi sampai ke Palestina. Masya Allah. Itu perjuangan yang penuh makna untuk kehidupan kita. Penuh nilai untuk kehidupan kita. Setiap kehidupannya itu ada makna yang sesuai untuk kita praktekkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sendiri pun ketika membaca sejarah masa lalu, ketika Abu Jahal meninggal, apa yang Nabi katakan? Dia tunjuk Abu Jahal itu ketika perang Badar, dia meninggal Abu Jahal di situ. Dia tunjuk, dia katakan, "Hadza Fir'aunu hadhil ummah." Abu Jahal inilah Fir'aunnya umat sekarang ini. Pada zaman Nabi Muhammad. Kenapa disebut Fir'aunnya? Nabi itu merujuk kepada sejarah Nabi Musa alaihissalam. Maknanya sejarah itu sangat penting. Begitu juga ketika Nabi SAW menaklukkan kembali kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Minta maaflah karena kita ni saya kaitkan banyak tentang sejarah. Ini sangat penting ya.
Sebab kita pun, setiap orang itu ada sejarahnya. Kita pasti mengingat sejarah waktu kita masih kecil, kita remaja, sampai kita tua seperti ini. Semua perjalanan kita itu adalah pembelajaran. Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan kota Mekah, dia teringat sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Coba bayangkan, teringat sejarahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf waktu kecil dipulaukan oleh saudara-saudaranya, dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambil oleh peniaga Mesir untuk dibawa ke Mesir. Ketika dia sudah menjadi orang hebat, datanglah saudara-saudaranya meminta bantuan, meminta perlindungan. Apa respon Nabi Yusuf ketika itu? Nabi Yusuf itu memaafkan semua saudara-saudara. Memaafkan semua. Dia tidak balas dengan sifat dendam. Nabi Muhammad ketika menaklukkan kota Mekah, tentara Islam kuat, menaklukkan dan menguasai semua Mekah pada waktu itu. Orang-orang yang dahulunya membenci Nabi, menghina Nabi, pernah melakukan sesuatu keburukan kepada Nabi, dia berlutut di depan Nabi. Dan dia katakan, wahai Muhammad, aku tahu engkau adalah manusia-manusia mulia, dari anak-anak yang mulia. Engkau terkenal dengan kemuliaan engkau. Apa respon Nabi? Masa tazunnuna inni fa'ilun bikum. Apa yang agak-agak engkau kira aku mau buat apa kepada engkau? Setelah dia berlutut di depan Nabi. Itulah yang dikatakan, engkau wahai Muhammad adalah manusia mulia. Engkau ada dilahirkan, tidak pernah ada catat keburukan yang engkau tunjukkan kepada kami. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang aku akan katakan kepada engkau seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Antumut tulaqa. Engkau semua tidak perlu risau, engkau semua dibebaskan. Masya Allah. Ini pembelajaran sejarah. Inilah perlunya kita ini dalam mengobati hati kita. Terkadang kita ini dalam merasakan kisah-kisah masa lalu, terkadang kita sangat berat untuk memaafkan orang lain. Karena orang itu pernah menyakiti kita. Ada episode pahit yang pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Lihatlah rumus yang pernah dicontohkan oleh Nabi dengan berkiblat kepada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Itulah Al-Quran ketika menjadi panduan bagi kita, pencerahan kepada kita. Masya Allah. Jadi, wa ma unzila min qabli. Coba perhatikan, ayat yang keempat ini ditutup dengan wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu sentiasa yakin dengan hari akhirat. Ada satu lafaz yang menarik di sini. Ayat 4, yu'minuna, tapi berkaitan dengan akhirat, bukan yu'minuna, tapi yuqinun. Kenapa? Kalau yu'minuna itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau Muhammad, dan kepada akhirat. Dia tidak katakan beriman kepada hari akhirat, tapi dan kepada hari akhirat dia sentiasa yakin. Nah, di sini ada makna yang indah di sebalik lafaz yuqinun. Orang yang bertakwa ini tidak pernah terlepas keyakinannya tentang hari akhirat. Orang yang bertakwa ini tidak pernah ragu tentang adanya hari akhirat.
Kita ini mungkin kalau yang masih setengah-setengah imannya atau masih takwanya belum kekal atau kekar dalam dirinya, dia masih nanti saja lah. Akhirat ada bahagiannya nanti. Nantilah kita lakukan ini. Kita ini masih muda, masih kuat. Rasa-rasanya malakal maut itu masih jauh dari kita. Itu yang membezakan dengan hari akhirat. Kemudian hikmahnya Allah sebutkan wabil akhirati hum yuqinun di sini, dengan hari akhirat mereka itu yakin, karena orang yang bertakwa ini memang semua amalannya itu didasari dengan keyakinan pasti ada balasannya nanti di akhirat. Allah tidak akan mungkin menyanyiakan perbuatan, pasti ada balasannya nanti di akhirat. Keyakinan itulah yang membuatkan dia menjadi ikhlas dalam beramal. Keyakinannya itulah yang membuatkan dia khusyuk dalam beribadah. Coba bayangkan, kalau kita yakin ada hari akhirat, ketika kita salat, itulah yang membuatkan kita khusyuk. Keyakinan itulah yang membuatkan kita ini tidak akan mungkin berhasad dengki terhadap sesama manusia. Tidak akan mungkin. Sebab kalau kita hasad dengki, Masya Allah dosanya luar biasa. Itulah yang membuatkan kita tidak akan mungkin menipu sesama kita. Sebab kenapa? Kita sentiasa yakin ada akhirat nanti. Coba kalau akhirat itu masih samar-samar di depan kita. Nanti aja kan, nanti ada tobat lagi masih ada kan. Tapi kalau dia yakin tentang hari akhirat, itu semua diketepikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk fi'il mudhari', yuqinun. Orang yang bertakwa itu seperti yang kita sebut sebelum ini, kalau kata kerja yang menunjuk sekarang, maknanya di mana kita berada, itulah waktu sekarang kita. Kalau sekarang kita di Masjid As-Shalihin, maknanya waktu sekarang kita ini di Masjid As-Shalihin. Itu fi'il mudhari' kita di Masjid As-Shalihin. Kalau kita berada di Masjid As-Shalihin, kita yakin akhirat itu adalah tempat kembali kita. Perlu kita ketahui, di sini Allah Subhanahu wa taala ada beberapa rukun iman yang tidak disebutkan. Ya. Kalau beriman kepada malaikat tidak disebutkan. Sekalipun semua dirangkumkan dalam yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Tapi kebanyakan ulama-ulama tafsir di sini adalah beriman kepada Allah di situ, atau beriman kepada semua yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Kemudian qada dan qadar juga tidak disebutkan. Tapi orang yang bertakwa sebenarnya yang diperlukan di sini adalah pembuka dan penutup. Kalau kita sudah beriman kepada Allah yang Maha Gaib, dan kita sudah beriman kepada penghujung matlamat perjalanan kita, itu sudah cukup. Sudah cukup bagi kita. Di tengah-tengahnya itu pasti kita akan mendirikan salat. Di tengah-tengahnya itu pasti kita akan mengeluarkan zakat. Di tengah-tengahnya itu panduan-panduan yang kita lakukan pasti akan berpandukan dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa yang diturunkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Itu semua panduan kita. Wabil akhirati hum yuqinun, dan akhir akhirat itulah yang menjadi keyakinan dia dimanapun mereka berada. Kalau dia bekerja, dia yakin ini ada balasan akhirat. Kalau dia ke mana, dia keluar dari rumahnya, apapun yang dia lakukan, dia yakin bahwa ini ada penghantar dia untuk menuju akhirat. Justru itu apapun yang dia dilakukan pasti, kalau dia mulakan pasti akan memulakan dengan bismillah. Kalau selesai pasti dia akan katakan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai melakukan perbuatan itu. Sebab kenapa? Ini adalah koridor di mana dia seolah-olah berjalan sesuai dengan panduan rukun
orang yang bertakwa tadi ini. Ayat yang kelima, ayat yang terakhir yang berkaitan dengan orang yang bertakwa ini. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang beruntung. Maknanya kalau kita sudah mengumpulkan kelima keenam kriteria ini, Allah kasih tahu kita, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang sudah mendapat petunjuk. Nah, sekarang kita mau kupas satu persatu. Pada ayat ini Allah menyebutkan perkataan ulaika dua kali. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa disebut dua kali? Kan boleh saja Allah katakan ulaika ala hudan min rabbihim wa humul muflihun. Boleh saja macam tu, maknanya sempurna. Tapi Allah sebutkan wa ulaika humul muflihun. Perlu kita ketahui dahulu, ulaika itu adalah kata yang diguna untuk menunjuk sesuatu. Sesuatu yang banyak, bukan sedikit. Nah, maknanya mereka itulah. Maknanya kita fokuskan untuk menunjuk orang ramai. Lafaz yang diguna itu adalah ulaika dalam bahasa Arab. Kenapa Allah perlu menunjuk? Kenapa Allah mesti menunjuk? Biasanya kalau kita menunjuk sesuatu, orang yang ada sekeliling kita pasti akan terikut. Apa yang ditunjuk itu? Maknanya memberikan perhatian khusus kepada siapa sahaja yang terlibat di sekitar itu, untuk menunjukkan agar kita ini sama-sama melihat semua. Seakan-akan Allah memberitahu kita, wahai sekalian umat manusia, perhatikanlah golongan yang akan mendapat petunjuk itu, golongan inilah ini. Orang yang seperti inilah yang aku akan beri petunjuk. Golongan seperti inilah yang aku jamin akan beri petunjuk ke atas mereka. Nah, itu nomor satu. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya adalah bentuk penganugerahan Allah kepada orang yang bertakwa. Penganugerahan Allah kepada orang yang bertakwa. Biasanya kalau kita ada majelis, majelis apa? Kita ada anugerah tertentu yang mau kita anugerahkan kepada seorang pada majelis itu. Biasanya pembawa acara itu dia akan sebutkan namanya, dia akan tunjukkan bahwa orang ini mendapat anugerah macam ni macam. Agar semua yang melihat itu dia merasa Masya Allah, luar biasanya orang ini, dia dapat anugerah macam ni. Begitulah cara Allah mau memperhatikan, mau menunjukkan orang yang bertakwa di depan kita. Perhatikan, wahai sekalian umat manusia, aku akan beri anugerah kepada orang yang bertakwa ini. Anugerah yang aku akan beri bahwa mereka itu sudah dijamin mendapat petunjuk dari Allah. Masya Allah. Itu nombor satu. Yang kedua, perkataan Allah itu dalam bahasa Arab diguna kepada sesuatu yang berada di atas. Contoh, al-mahmul alal maktab, ala. Handphone ini di atas meja. Digunakan ala. Seolah-olah,
Seolah-olah petunjuk itu di atas, yang di atasnya itu orang bertakwa. Ala di atas petunjuk Allah. Seakan-akan petunjuk itu bagaikan kendaraan. Bagaikan kendaraan. Orang yang memiliki semua kriteria ini seolah-olah berada di atas petunjuk. Dimanapun mereka berada, selalu didasari oleh petunjuk Allah. Ketika berada di tempat kerjanya, dia seolah-olah berada di atas petunjuk Tuhan. Coba bayangkan. Ketika berada di dalam keluarganya, dia ada kendaraan petunjuk yang membuatkan dia berada dalam keluarganya. Ketika dia mendidik anak-anaknya, dia berada di atas petunjuk. Masya Allah. Alangkah mulianya orang yang bertakwa itu. Alangkah mulianya orang bertakwa. Semua yang dilakukan, Masya Allah, tidak ada yang sia-sia. Sampai bentuknya pun, sikapnya pun, Allah analogikan berada di atas petunjuk. Ulaika ala hudan min rabbihim. Perkataan min di sini diguna untuk menunjukkan sumber dari. Handphone ini buatan dari mana? Kita semua ini asal dari mana? Biasanya digunakan min di situ. Mir rabbihim. Maknanya orang yang bertakwa itu sumber petunjuknya dari Allah. Bukan sumber petunjuknya dari iblis. Bukan sumber petunjuknya dari hawa nafsu. Tapi mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Maknanya petunjuk yang dia miliki itu, petunjuk yang dia tunjukkan dalam mendidik anak, dalam bekerja, dalam berada di mana-mana situasi, sentiasa berkiblat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ulaika ala hudan min rabbihim. Kemudian potongan yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Sini Allah menggunakan lagi perkataan ulaika. Seolah-olah Allah tunjuk lagi seperti tadi itu untuk mempertontonkan kepada semua umat manusia bahawa tontonlah, saksikanlah wahai seluruh umat manusia, siapa yang mau menjadi orang yang beruntung. Inilah contohnya. Perhatikanlah orang-orang seperti ini. Itulah orang yang beruntung. Masya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita contoh orang yang beruntung, tak ada lagi keberuntungan yang lebih dari keberuntungan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kalau Allah sudah mengatakan ini orang beruntung, yang lain pasti akan kalah. Ada satu lafaz yang menarik. Al-muflihun di sini perlu kita ketahui, al-muflihun di situ lafaznya itu satu akar perkataan dengan falah. Falahah. Falah itu petani. Petani itu biasanya mendapat keberuntungan kalau tanaman-tanamannya itu sudah menghasilkan hasil, buah ke atau apakah. Dan biasanya petani itu apa yang dia tanam itu juga yang dia tuai. Itu al-falah. Seakan-akan seolah-olah Allah itu memberitahu kita, orang yang bertakwa itu apa yang dia usahakan di dunia itu juga yang menjadi puncak keberuntungannya nanti di akhirat. Jadi tidak mungkin melakukan sesuatu yang lain dia dapat sesuatu yang lain, tidak mungkin. Orang yang beruntung seperti itu. Dan orang yang beruntung di akhirat ini adalah orang yang menjadikan takwa sebagai bekalnya di dunia.
Itulah kita kembali kepada firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah engkau semua kerana sebaik-baik bekal adalah takwa. Inilah kriteria-kriteria takwa yang kita perlu dapatkan. Satu hal lagi yang menarik di penghujung ayat ini, Allah menggunakan lafaz yang menunjuk kepada ramai orang. Ulaika, itu menunjuk kepada bukan satu, bukan dua, tapi 3 dan ke atas. Memang tidak sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, al-muflihun, ini merupakan jamak yang menunjuk kepada banyak orang juga. Bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari 3. Bahkan lebih banyak dari itu. Ini salah satu bentuk motivasi Allah kepada kita, bahwa orang yang mendapat petunjuk itu bukan sedikit. Kita kena yakin itu. Orang yang beruntung itu bukan sedikit, tapi banyak orang. Keberuntungan setiap orang itu lain-lain. Ada orang beruntung disebabkan karena berniaga. Ada orang beruntung disebabkan karena jujur. Ada orang beruntung disebabkan karena ikhlas. Keikhlasannya itulah yang membuatkan dia beruntung. Ada yang beruntung disebabkan karena ilmunya. Ada yang beruntung disebabkan karena kuatnya beribadah kepada Allah. Semua itu adalah amalan-amalan orang yang bertakwa. Justru itu sahabat-sahabat Nabi ketika menemukan satu ayat dalam Al-Quran, ayat ini Masya Allah, setiap kali kita baca kita termenung betapa hebatnya Allah ini ketika memberikan gambaran tentang amal soleh, amal perbuatan hambanya. Firman Allah itu dikatakan, kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah Muhammad, setiap orang itu pasti akan melakukan amal sesuai dengan bentuknya. Sesuai dengan bentuknya. Ada orang diberi kekuatan solat tahajud. Dia memang nomor 1 kalau berkaitan dengan salat tahajud. Ada orang bangun tengah malam memang enggak bisa, tapi dia banyak bersedekah. Itu kehebatan dia di sudut itu. Setiap orang lain-lain kehebatan dalam beramal. Ada orang, Masya Allah, kalau menolong orang lain, dia memang paling nomor 1. Kenapa? Allah beri kekuatan ibadah dari sudut itu kepada orang itu. Justru itu kalau kita menyadari diri kita, setiap orang itu lain-lain kelebihannya, itu kita sadar bahwa ternyata ada firman Allah dalam Al-Quran yang sudah menggambarkan benda itu. Dan jalan menuju kepada petunjuk Allah, jalan menuju kepada keberuntungan juga bermacam-macam. Bukan satu jalan sahaja, banyak jalannya. Justru itu ketika kita sudah menyadari diri kita, aku ada kelebihan dalam beribadah seperti ini, boleh jadi itu adalah kelebihan yang Allah sudah berikan kepada kita. Waktunya sudah habis ya. Masya Allah. Saya kira cukup sekianlah untuk malam ini. Kita nampak pun sudah banyak yang mengantuk. Tapi alhamdulillah, apa yang disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita ini semua termasuk dalam golongan orang yang bertakwa yang disebutkan dari ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam ini memberikan suatu keyakinan pada diri kita bahwa dengan menjadi orang yang bertakwa, itulah menjadi penyelamat bagi kita di dunia dan di akhirat. Itulah bekal yang terbaik pada diri kita.
Justru setelah kita membaca kelima ayat ni, jadikanlah ia sebagai bekal bagi kita. Jadikanlah ia sebagai sasaran bagi kita untuk mengejar. Ini aku belum sempurna mendirikan solat ini. Aku belum sempurna dalam bersedekah ini. Aku belum sempurna mempelajari apa yang berlaku sebelum Nabi Muhammad. Itu semua kita perlu kejar. Kalau Allah sudah menunjuk kita ni orang yang berada sudah di atas petunjuk, Masya Allah. Itu sudah menjadi keberuntungan bagi kita. Kalau Allah sudah mengkategorikan kita sebagai hambanya yang beruntung, Masya Allah, kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal kebaikan insya-Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini semua menjadi asbab sehingga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ini Allah menjadikan ia sebab sehingga Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya kepada kita, menurunkan kebahagiaannya dalam keluarga kita, menurunkan rasa taatnya kepada anak-anak kita untuk taat kepada agamanya insya-Allah, dan menjadikan anak-anak kita sebagai generasi Qurani, generasi yang sentiasa menuju kepada ketaatan, menuju kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika al-karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajalla fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.